Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Cerita kali ini kita akan masuk dalam sebuah persiapan perayaan Ekaristi Kamis Putih in memoriam, dalam kenangan. Teman-teman yang terkasih, inilah yang selalu dirayakan gereja di awal Tri Hari Suci, Sacrum Triduum Paschale, di mana gereja mengenangkan 5 misteri imannya. Semoga Anda sudah mengetahui. Kalau belum, mari kita simak. Antara lain, pelayanan atau pembasuhan kaki para murid, kasih, yaitu perintah untuk mengasihi, Ekaristi atau dasar misa kudus, imamat atau dasar tabisan, serta yang kelima adalah memoria passionis atau kenangan akan sengsaranya. Dan ini juga di mana hari Yesus memberikan kita teladan yang juga berdimensi yang begitu dalam. Teladan yang berdimensi kasih, teladan yang berdimensi kerendahan hati, teladan yang berdimensi ketulusan, dan yang keempat, teladan yang berdimensi kesederhanaan. Maka teman-teman terkasih, di sinilah kita akan ingat orang Latin yang kerap berpepatah, verba movent, exempla trahun, yang artinya kata-kata menguap tetapi teladan itu menyentuh hati. Maka adapun jalan iman supaya kita menjadi teladan berdimensi kasih, kerendahan hati, ketulusan, dan kesederhanaan, mari kita juga mempunyai juga semangat yang kita akan bahas hari ini sebagai sebuah persiapan mengawali misa atau Ekaristi Kamis Putih. Yang pertama, teguhkanlah iman. Teman-teman, Yesus mengatakan dan melaksanakan apa yang disebutnya sebagai kasih meneguhkan iman kita. Aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ia teguhkan iman kita dengan kasih. Tidak saling menghakimi, tapi saling memahami. Tidak saling untuk menyakiti, tetapi saling memberkati. Maka dalam sebuah bahasa sastra, kasihnya adalah kasih suci yang mampu memberikan putihnya pada pakaian kita yang hitam dan memberikan cahaya pada jiwa kita yang kelam. Maka yang pertama adalah teguhkanlah iman. Kedua adalah layanilah Tuhan. Teman-teman, kita juga mengenang Kristus yang melayani dengan membasuh kaki para rasul. Dan inilah inti visi dan misi manajemen pelayanannya. Ia merendahkan diri di hadapan para muridnya, maka mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib untuk membasuh kaki. Maka dengan kata lain, Yesus sebenarnya mau mengajak kita melayani yang ilahi lewat kehadiran yang insani. Saya ulangi. Dengan kata lain, Yesus guru kita mengajak kita untuk melayani yang ilahi lewat kehadiran yang insani. Terlebih sesama kita yang sakit, yang terjepit, yang tersingkir, dan juga yang kurang diperhatikan. Maka dengan pembasuhan kaki para rasul, ia memberikan teladan untuk menjadi pelayan yang tulus dan juga rendah hati. Karena biasanya membasuh kaki dilakukan oleh seorang hamba yang diperlakukan untuk tuannya. Ia mengosongkan diri untuk melayani sepenuh hati. Dan disinilah kita diajak untuk menjadi orang yang tidak egois. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi orang-orang yang saling merendahkan hati dan saling melayani sekaligus juga memberkati. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ikutlah perjamuan
Dan hari inilah secara tegas Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang membebaskan kamu. Bila kamu melakukan ini, katanya, ingatlah akan aku. Ya, lewat Kamis Putih ini, Ekaristi mendapatkan bentuk awalnya. Seperti yang selalu dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa Kamis Putih adalah hari Ekaristi. Bahkan setiap Kamis Putih sejak tahun 1979, Paus ini selalu membuat ensiklik untuk para uskup, imam, diakon, anggota tarekat, dan semua umat beriman. Gereja mengimani bahwa Ekaristi dipercayakan oleh Tuhan kepada para rasul dan juga para penerusnya. Justru dalam kesinambungannya dengan praktek para rasul dan dalam ketaatannya pada perintah Tuhan, gereja merayakan Ekaristi sepanjang abad. Dan pastinya, sebagaimana Kristus memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, kita juga diutus untuk menjadi hosti yang siap dipecah dan dibagi-bagi lewat tugas, kerja, dan pelayanan kita sehari-hari. Itu dalam kerangka yang bisa kita kerjakan. Maka ketika kita mau berbicara tentang Trihari Suci, maka ada pokok-pokok jalan kerahiman yang sebetulnya juga mau diajarkan oleh Yesus dalam kerangka kita untuk mempersiapkan Kamis Putih ini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kalau kita masih ingat, Yesus turun untuk memenuhi sesuatu yang biasanya hanya pantas dilayankan oleh seorang budak non-Yahudi atau perempuan atau anak-anak, bukan lelaki Yahudi dewasa. Kini ia adalah guru dan Tuhan mereka lah yang melakukan tindakan itu. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan sikap turun, sikap rendah hati dan murah hati. Karena keinginan untuk menjadi yang terbesar senantiasa mengganggu pikiran para muridnya. Yang kedua, pokok jalan kerahiman yang diajarkan Yesus di awal Trihari Suci ini adalah pelayanan. Yesus menyatakan bahwa pembasuhan kaki merupakan tanda bahwa mereka ikut mengambil bagian dalam Dia. Artinya, ikut mengambil bagian dalam jalannya Yesus, yakni jalan pelayanan. Dengan jalan inilah Ia memungkinkan kita memperoleh bagian di dalam Dia. Itu yang pertama. Dan kedua, memperoleh pembersihan dari dosa-dosa. Itu jalan pokok yang kedua. Dan pokok yang ketiga yang dikatakan Yesus di awal hari Trihari Suci ini adalah kasih. Inilah jalan, inilah dasar semuanya. Ia menunjukkan kepada para murid-muridnya betapa besar kasihnya kepada mereka. Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Atau pada akhirnya ungkapan ini juga bisa berarti sepenuh-penuhnya. Teman-teman, lalu bagaimana dengan kita? Apakah dalam masa persiapan yang sebentar lagi kita masuki perayaan Ekaristi, Kamis Putih ini, kita sungguh sudah mempunyai jalan dan pedoman yang jelas untuk kita untuk merayakan bersama dengan Yesus Kristus. Maka saya mengundang Anda untuk mempersiapkan diri Anda memasuki Kamis Putih ini dengan hati yang baik, dengan hati yang dengan rendah hati yang penuh dengan pelayanan, juga hati yang penuh dengan kasih seperti yang Tuhan mau dalam hidup ini. Maka ada sebuah pantun singkat. Ada Cimahi, ada juga Ciawitali. Maka mari kita saling mengasihi, melayani, dan juga saling mengampuni. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.